Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aziz Hamidjaya dengan NPM 2408260262. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lab saya yang berjudul digestive tract atau saluran pencernaan. Ini merupakan tugas pada blok BSO 1. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi sistem pencernaan merupakan sistem organ yang berfungsi untuk menerima makanan, melakukan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, menyerap nutrisi dan air, serta mengeluarkan sisa makanan dalam bentuk feses. Pada map ini saya akan membahas anatomi organ aksesori, lambung, usus halus, usus besar, histologi, fisiologi, serta blood supply dan innervation dari digestive tract. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari anatomi digestive tract. Saluran pencernaan merupakan suatu tabung yang berjalan mulai dari oral cavity sampai anus. Urutannya adalah oral cavity, faring, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, dan anus. Proses pencernaan dimulai dari oral cavity. Di sini makanan mengalami proses mastikasi atau pengunyahan dan bercampur dengan saliva. Selanjutnya makanan masuk ke faring, kemudian melewati esophagus menuju lambung, dan dari lambung makanan masuk ke small intestine yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah itu sisa makanan masuk ke large intestine, kemudian menuju rectum, dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Jadi secara sederhana, jalur makanan adalah mulut, faring, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, lalu anus. Selanjutnya, selain saluran pencernaan utama, terdapat beberapa aksesori digestive organ. Organ tersebut adalah salivary gland, liver, gallbladder, dan pankreas. Salivary gland menghasilkan saliva yang membantu proses awal pencernaan, terutama melalui enzim seperti amilase. Kemudian liver atau hati menghasilkan empedu atau bile yang berperan dalam emulsifikasi lemak. Gallbladder atau kandung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu, dan kemudian melepaskannya ke duodenum ketika dibutuhkan. Sedangkan pankreas menghasilkan dan berbagi enzim pencernaan seperti pancreatic amylase, lipase, dan protease. Jadi walaupun organ-organ tersebut tidak menjadi bagian langsung dari saluran makanan, mereka sangat penting dalam proses pencernaan. Selanjutnya adalah stomach atau lambung. Lambung memiliki beberapa bagian utama yaitu kardia, fundus, bodi, dan pylorus. Lambung memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan sementara makanan dan sebagai tempat terjadinya pencernaan mekanik serta kimiawi. Lambung menghasilkan gastric juice yang mengandung antara lain hidroklorik acid atau HCl dan pepsin. HCl menciptakan suasana asam yang membantu aktivasi pepsin dan juga berperan dalam membunuh sebagian mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Sedangkan pepsin berfungsi memulai proses pencernaan protein. Gerakan otot lambung juga membantu mencampur makanan dengan gastric juice sehingga terbentuk massa semi cair yang disebut SIM. SIM kemudian secara bertahap dilepaskan melalui pylorus menuju duodenum. Berikutnya adalah small intestine atau usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum merupakan bagian pertama dan menjadi tempat masuknya empedu serta sekresi dari pankreas. Jejunum merupakan lokasi penting untuk proses absorpsi berbagai nutrisi, sedangkan ileum berperan dalam absorpsi lanjutan dan kemudian berhubungan dengan large intestine melalui ileocal junction. Salah satu karakteristik penting usus halus adalah adanya villi dan mikrofilli. Struktur tersebut memperluas permukaan absorpsi sehingga nutrisi dapat diserap secara lebih efektif. Secara umum, small intestine merupakan tempat utama terjadi digestion dan nutrition absorption, di mana nutrien seperti monosakarida, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral kemudian diserap untuk digunakan oleh tubuh. Selanjutnya adalah large intestine atau usus besar. Large intestine terdiri dari cecum, appendix, ascending colon, transfer colon, descending colon, sigmoid colon, dan rectum. Berbeda dengan usus halus, fungsi utama usus besar bukan sebagai tempat utama absorpsi nutrisi, tetapi terutama untuk absorpsi air dan elektrolit serta pembentukan dan penyimpanan feses. Pada bagian awal terdapat cecum yang memiliki appendix, kemudian kolon terdiri dari ascending, transfer, descending, dan sigmoid colon. Setelah itu feses masuk ke rectum dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi fungsi utama large intestine dapat diringkas menjadi water and electrolyte absorption, feces formation, dan feces storage sebelum defecation. Selanjutnya kita masuk ke histologi dari gastrointestinal tract. Secara umum dinding saluran pencernaan terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama adalah mukosa. Mukosa merupakan lapisan paling dalam dan berhubungan langsung dengan lumen. Lapisan ini berperan dalam sekresi, absorpsi, dan pelindungan.
Kedua adalah submukosa yang mengandung jaringan ikat, pembuluh darah, pembuluh limfu, serta komponen saraf. Ketiga adalah muscularis externa. Lapisan ini bertanggung jawab terhadap kontraksi otot yang menghasilkan gerakan seperti peristalsis dan segmentasi. Yang terakhir adalah serosa atau adventitia, tergantung pada lokasi organ tersebut. Hal yang penting adalah bahwa struktur epitel gastrointestinal dapat berbeda pada setiap bagian, karena masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke fisiologi digestive tract. Secara sederhana, proses pencernaan dapat digambarkan sebagai ingestion, lalu propulsion, lalu mechanical digestion, lalu chemical digestion, lalu terjadi absorpsi, lalu defecation. Pertama adalah ingestion, yaitu masuknya makanan ke dalam tubuh. Kemudian terjadi propulsion, yaitu perpindahan makanan sepanjang saluran, pencernaan melalui proses swallowing dan terutama peristaltis. Selanjutnya terjadi mechanical digestion, yaitu pemecahan makanan secara fisik, misalnya melalui mastikasi dan gerakan lambung. Kemudian terjadi chemical digestion, yaitu pemecahan molekul makanan menggunakan enzim pencernaan. Dan dalam proses ini lambung menghasilkan gastric secretion, pankreas menghasilkan pancreatic enzyme, dan liver menghasilkan bile. Setelah makanan dicerna menjadi molekul yang lebih sederhana, terjadi absorpsi, terutama di small intestine. Nutrien kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah atau sistem limfatik untuk digunakan oleh tubuh. Tahap terakhir adalah defecation, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak dapat dicerna dalam bentuk feses. Kemudian termasuk ke bagian terakhir adalah blood supply dan innervation. Secara umum, suplai darah gastrointestinal berasal dari 3 cabang utama abdominal aorta. Yang pertama adalah celiac trunk yang terutama menyerupai foregut. Kemudian superior mesenteric artery yang menyuplai sebagian besar midgut, dan inferior mesenteric artery yang menyuplai hindgut. Selain itu terdapat hepatic portal sirkulasi. Sistem portal hepatik membawa darah yang kaya nutrisi dari organ gastrointestinal menuju liver untuk diproses lebih lanjut. Untuk innervation, gastrointestinal tract dikendalikan oleh autonomic nervous system dan enteric nervous system. Parasympathetic nervous system secara umum meningkatkan aktivasi pencernaan, sedangkan sympathetic nervous system cenderung menurunkan aktivasi gastrointestinal. Selain itu, terdapat enteric nervous system yang memiliki kemampuan untuk mengatur berbagai fungsi gastrointestinal secara lokal, termasuk motilitas dan sekresi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa digestive tract merupakan sistem yang sangat kompleks dan terintegrasi. Prosesnya dimulai dari ingestion di oral cavity, kemudian makanan bergerak melalui paring dan menuju esophagus menuju stomach. Selanjutnya terjadi proses digestion dan absorption, terutama di small intestine, kemudian air dan elektrolit diserap di large intestine, sebelum akhirnya sisa makanan dikeluarkan melalui proses defecation. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk referensi sudah saya cantumkan di bawah. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.